Ada apa Renata? Kenapa kamu sepertinya syok? Apa kalian sudah saling mengenal? Tanyaku dengan raut curiga. Kamu, Renata menatapku dengan tatapan yang entahlah, aku sendiri tak mengerti. Aku menatap Renata balik. Aku apa? Tanyaku tidak suka. Apalagi saat kulihat wanita itu kembali merangkul tangan Raka, dan kali ini Raka menariknya lalu membawanya melipir ke tempat yang sedikit jauh dariku, meski aku masih bisa melihat apa yang mereka lakukan. Sepertinya mereka membicarakan sesuatu yang serius. Raka tampak seperti menjelaskan sesuatu. Sesekali kulihat Renata menoleh ke arahku, begitupun dengan Raka. Raka sampai menggenggam tangan wanita itu erat sepertinya, dan Renata tampak tersenyum senang. Mereka kira-kira sedang membicarakan apa ya Kak? Aku menoleh ke arah Kak Hasbi. Kak Hasbi pun menoleh kepadaku, lalu ke arah mereka. Entahlah, tapi sepertinya hal yang serius, jawabnya. Apa kakak sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Renata? Tanyaku. Aku memperhatikan raut wajah lelaki yang menurutku sangat tampan ini, meski usianya memang cukup jauh denganku dan juga Raka. Usiaku saat ini baru 23 tahun, sedangkan Kak Hasbi sudah 30-an. Dan Raka, dia hanya selisih 2 tahun saja, lebih tua dariku. Kak sepertinya berusaha mengingat sesuatu. Rasanya aku pernah melihatnya, tapi entah kapan. Aku lupa lagi. Jawabnya sambil tersenyum. Yah, padahal aku sangat penasaran sekali. Soalnya, dari raut wajah yang Renata tunjukkan tadi saat pertama bertemu dengan Kak Hasbi, dia tampak terkejut. Dan Raka, apakah dia tahu ada hubungan apa kira-kira antara mereka berdua? Rasanya, aku jadi semakin penasaran saja. Kenapa Renata dan Raka lama sekali berbicara ya? Mana hari sudah semakin malam. Kami kan rencananya mau ke bioskop. Kak mereka lama sekali, bagaimana kalau terlambat nontonnya, rajukku kepada calon suamiku itu. Biar aku panggil mereka, ujarnya. Aku mengangguk. Baiklah, sahutku. Kak Hasbi melangkahkan kaki menuju ke arah mereka berdua. Sedangkan, aku duduk di kursi rotan yang ada di teras sambil memperhatikan mereka. Kinar, seseorang memanggil namaku, dan itu ternyata ibuku. Ayah, ibu. Sejak kapan di situ? Kenapa aku nggak menyadarinya ya? Apa saking fokusnya memperhatikan mereka, aku sampai tak menyadari kedatangan mereka ya? Bahkan suara langkah kakinya saja sampai aku tak mendengar. Kamu terlalu fokus memperhatikan Raka dengan Renata, ya jadinya nggak sadar kalau ayah dan ibu sudah di sini sejak beberapa menit yang lalu, jawab ibuku. Kedua orang tuaku memang sudah kenal Renata cukup lama, karena wanita itu seringkali bersama Raka. Ya katanya sih urusan pekerjaan. Maklum Renata adalah selebgram terkenal yang membantu mengembangkan usaha coffee shop milik Raka. Aku tersenyum. Mereka sedang ngobrolin apa ya? Serius banget, ujarku dengan tatapan lurus ke arah mereka bertiga. Kak Hasbi tampak ikut nimbrung dan berbicara dengan mereka juga. Tapi seperti biasa, Raka malah lebih memperhatikan Renata dan kurang peduli akan kehadiran Kak Hasbi. Hingga calon suamiku itu tampak kesal dan kemudian kembali. Kulihat Kak Hasbi, dia memasang raut cemberut. Raka itu keterlaluan, kenapa dia jadi seperti itu sama Kak Hasbi ya? Gerutuku. Raka itu baik dan tulus sayang sama kamu, Kinar, terdengar suara ayah. Iya, itu dulu, sahutku cepat. Ayah dan ibu hanya menggelengkan kepala mendengar perkataanku. Tapi, mereka tak mengatakan apapun lagi. Aku bisa melihat, Renata dan Raka berjalan di belakang Kak Hasbi, sepertinya mereka sudah selesai bicara. Mereka ngomongin apa Kak? Tanyaku penasaran. Setelah Kak Hasbi ada di hadapanku, sementara Renata dan Raka masih jauh. Kak Hasbi hanya mengedikkan bahu. Entahlah, jawabnya, sungguh tak mengobati rasa penasaranku. Aku mencebik. Ayah, Ibu, kami mau nonton ke bioskop boleh kan? Tanyaku antusias.
Saat ini bukankah Raka sudah pulang, jadi boleh dong kami pergi. Kan ayah bilang yang penting ada Raka. Ayah dan ibu tampak saling tatap untuk sesaat. Boleh kalau Raka ikut, jawab ayahku. Hah, mau bagaimana lagi? Biarlah temanku itu ikut, Kak. Aku bertanya kepada calon suamiku itu, ku tatap dia dengan kesal. Bukan kesal kepadanya, tapi kesal akan keputusan orang tuaku yang harus mengikutkan Raka ke dalam acara nonton romantisku. Tak masalah, sayang, ucapnya lembut, bibirnya tersenyum dengan tangan yang mengusap puncak kepalaku. Ah, so sweet. Kak Hasbi berubah seperhatian dan selembut ini sesuai harapanku selama ini. Aku sungguh terharu. Terdengar suara deheman keras, dan itu keluar dari mulut ayahku sendiri. Hehe. Aku nyengir malu, pipiku rasanya memanas. Raka, Renata ayo masuk dulu, ajak ibuku sambil menggamit tangan Renata. Rupanya mereka sudah ada di sampingku. Iya tante. Dengan senyuman lebar, dan melirik sekilas ke arahku, Renata melangkahkan kaki bersama ibuku. Sedangkan Raka dan ayah berjalan beriringan sambil mengobrol. Sementara itu, aku dengan Kak Hasbi beriringan. Kami berbincang sebentar. Ayo kita pergi sekarang. Setelah lebih dari 10 menit mengobrol, aku merengek yang kutujukan kepada Raka. Karena jadi atau tidaknya menonton tergantung dia. Kenapa ayah dan ibu begitu percaya sama dia sih? Padahal, dulu aku pergi berdua dengan Kak Hasbi, mereka tak pernah menyuruh Raka ikut. Malahan, aku yang lebih sering merengek agar Raka ikut. Ya itu dulu, sebelum Kak Hasbi seperhatian seperti sekarang ini. Iya, ayo, ujar Raka. Kami pun pamit kepada orang tuaku. Setelah itu, kami pergi. Naik mobilku saja ya, ujar Raka. Oke, sahutku. Kinar, duduk di depan denganku ya, ujar Raka. Apa-apaan dia, Kak Hasbi di depan mata, apa dia tidak takut calon suamiku itu marah? Aku saja yang duduk di depan, lagian aku nggak nyaman kalau duduk di samping dia. Renata tampak melirikku sekilas dengan takut-takut. Kenapa dia? Apa ada yang salah denganku? Aku menatapnya heran. Dia langsung memalingkan wajah dan masuk ke dalam mobil. Duduk di samping Raka. Lagian, siapa yang mau duduk dengan dia? Jujur saja, aku juga sering merasa tidak nyaman dekat dengan wanita itu. Tidak tahu kenapa, tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan wanita itu. Raka, tunggu. Pekikku kesal. Kak Hasbi masih belum naik, kamu main tinggal aja. Gerutuku kesal. Kak ayo, pekikku. Dasar Gi, aku sempat mendengar gerutuan Renata, dan kulihat wajah sinisnya di spion. Apa maksudnya coba? Aku juga kenapa bisa lupa sampai menutup pintu mobil sebelum Kak Hasbi naik, mungkin karena moodku yang menurun akibat Renata yang selalu melirikku sinis. Maaf ya Kak, ujarku. Kamu kenapa menutup pintu, dan kamu juga Raka kenapa main jalan aja, sepertinya Kak Hasbi begitu kesal. Dia sampai menggerutu dengan raut kesalnya. Maaf ya Kak, dengan penuh sesal, aku berkata. Iya, tak apa sayang. Maaf ya, aku udah marah-marah, ucapnya lembut, bibirnya tersenyum tulus. Raut kesalnya sudah berubah menjadi raut cerah dan ceria kembali. Begitu mudah. Dia berubah mood dari kesal ke ceria. So sweet banget sih Kak. Aku tersenyum sumringah dan menatapnya penuh cinta. Raka, apa kamu menyaksikan ini setiap hari? Kalau aku sudah kabur aja, bisa gila aku, terdengar nada tak suka dari mulut Renata. Kulihat Raka hanya tersenyum ke arah Renata, lalu melirikku lewat spion. Dia tersenyum. Aku membalas tatapan Raka dengan kesal. Apa kamu sedang iri kepadaku Ren? Tanyaku sinis. Entah kekuatan dari mana, sampai aku mampu berkata seperti ini. Biasanya, aku akan memendam apapun dalam hati, andai mau bercerita pun, pasti kepada Raka. Dan, tidak akan di depan orangnya. Tapi sekarang,
Aku sungguh berani sekali. Raka tampak menatapku sekilas dari spion. Dari raut wajahnya, sepertinya dia tak percaya dengan apa yang aku katakan. Lalu, dia tampak tersenyum kecil. Renata mendengus, menoleh ke arahku. Raka, kamu dengar dia kan? Renata melirik Raka sekilas. Iri katanya. Apa yang bisa aku irikan darimu? Sekarang Renata memindaiku dari atas sampai bawah. Posisinya berbalik dari jok depan ke belakang. Kak Hasbi menggenggam tanganku. Aku menatap calon suamiku itu. Tenanglah, untuk apa berdebat? Tak ada manfaatnya. Mengusap satu pipiku dengan lembut. Tatapan matanya begitu lembut, jauh sekali dengan masa lalu. Yang dingin dan terlihat serba terpaksa. Sekarang, sungguh berbeda. Lembut, hangat, tulus dan penuh kasih sayang. Aku mengangguk. Iya kak, ujarku. Dia sungguh memberiku ketenangan. Ren, please. Aku dengar suara Raka, mungkin dia berusaha menenangkan wanita itu. Raka, dia. Ya sudahlah. Lalu Renata menatap lurus ke depan dan tak berulah lagi. Kak Hasbi mulai banyak bercerita tentang pekerjaannya. Hingga, tanpa sadar aku mengantuk dan, apa yang kamu lakukan kak? Pekikku, bro, Art. Aku berteriak sekuat tenaga. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray